Kalau orang berangkat sudah niatnya untuk dipanggil haji atau bu haji, berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kemampuan, kemauan, kenikmatan, sehingga kita masih mampu menyambut seruan Allah sholat subuh berjamaah, sekaligus kita meneladani sabda-sabda dari baginda Rasulullah SAW. Kali ini kita mengangkat tema tentang Arkanul Islam wa Da'aimuhul Idham, rukun-rukun Islam dan pilar-pilar yang agung, khususnya munasabah relevansinya dengan ibadah haji, karena di bulan ini sudah saudara kita dari seluruh dunia sebagian sudah mau berangkat untuk melaksanakan ibadah suci, ibadah agung ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah. Berjuta orang akan beribadah bareng di sana. Ibadah yang agung, yang suci, yang didamba-dambakan oleh seluruh umat Islam. Bahkan kemarin saya ada walimatu safar haji di Hotel Zes itu. Ada yang bisi ke saya, Masya Allah sekarang ini Ustadz, saudara saya ini membayar 800 juta untuk haji. Dari 100 orang yang diterima 10 orang aja. Luar biasa orang Indonesia ini. 800 juta sih dibayar. Yang penting berangkat. Itu pun nggak dapat visa katanya. Hanya 10 orang yang dapat dari 100 orang haji furoda itu. Antusias umat Islam khususnya Indonesia luar biasa untuk ibadah haji tersebut. Karena itu pagi hari ini kita akan menelusuri sejauh mana keagungan ibadah haji tersebut sehingga begitu antusias dan didamba-dambakan oleh umat Islam. Bahkan sekarang kalau biasa ada yang sampai 60 tahun katanya antrinya. Masya Allah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, beliau pernah berkata, Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Bunia dibangun al-Islam, agama Islam itu ala khomsin, atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, dengan benar, illallah, kecuali Allah. Wa anna muhammadan rasulullah, bahwa sungguhnya ada Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis sholat, mau mendirikan sholat. Wa itaiz zakat, mau menunaikan zakat. Wa hajjil bait, mau haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan mau puasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis sahih. Apa dan bagaimana itu haji? Wa huwa qasdul masjidil haram fi ashhuril hajj. Haji itu adalah berniat menuju Masjidil Haram di bulan-bulan haji. Wahia Syawalun wa Dzulqa'dati wal ashrul awal min Dzulhijjah, yaitu di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Sekarang sudah mulai berangkat ke sana. Mudah-mudahan di sini nanti yang sudah dipanggil haji oleh Allah dapat haji yang mabrur. Berapa orang? 7. Alhamdulillah. Yang sudah haji mudah-mudahan bisa mempertahankan kemabruran hajinya, sehingga benar-benar dapat jaminan surga insyaallah. Wal qiyamu bima bayyanahu Rasulullah min manasikin. Di samping niat pergi haji, menjalankan ibadah-ibadah haji yang sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Wa huwa ibadatun maliyatun wa badaniyatun. Haji adalah ibadah harta, wa badaniyah, dan ibadah badan. Makanya tidak semua orang bisa, karena memang butuh dana, bahkan dana yang besar. Gak semua orang bisa karena butuh juga fisik, mungkin punya dana besar, fisiknya lemah, sakit, ya ndak bisa. Tatahaqqaqu fiha manafi'un katsiratun lil fardi wal mujtama'i. Ibadah haji merealisasi manfaat-manfaat yang banyak, baik lil fardi, untuk individu, wal mujtama'i, maupun untuk masyarakat. Wa huwa fawqa dzalika kullihi mu'tamarun islami kabir. Di samping itu, haji merupakan muktamar Islam yang besar, mana seluruh umat Islam dari seluruh dunia bertemu, berkumpul, beribadah bersama, bertukar pengalaman, informasi, bahkan termasuk yang mendukung kemerdekaan Indonesia ini, ya jamaah haji dulu itu menginformasikan ke seluruh umat Islam ke dunia, sehingga mendapatkan dukungan dari seluruh dunia Islam. Ada apa di negaramu? Ada apa? Ada apa? Dan rata-rata motornya kan ya ulama-ulama dengan para haji waktu itu.
yang memimpin, mendorong, mengajak, mendukung perang kemerdekaan Indonesia. Makanya dikatakan sebagai muktamar Islami kabir secara tidak langsung. Wa munasabatun azimatun li iltiqa'il muslimina min kulli baladin. Haji merupakan munasabah, peluang agung untuk pertemuan umat Islam min kulli baladin, dari seluruh negeri. Qala Allah Ta'ala menggambarkan hal ini dalam surat Al-Hajj ayat 27-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Wa'adzin Ibrahim, dan serulah finnasi manusia bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka, sehingga manusia itu akan datang padamu Ibrahim, rijalan, dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan di atas semua unta-unta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin 'amiq, di mana mereka itu datang dari seluruh penjuru dunia yang jauh. Liyashhadu manafi'a lahum, agar supaya mereka semua menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Wa yadhkuru ismallah, dan agar mereka itu mengingat nama Allah. Fi ayyamim ma'lumat, yaitu di hari-hari tertentu. Maksudnya hari haji dan hari tasyrik. Alama razaqahum, atas apa yang sudah diberikan rizki pada mereka. Mim bahimatil an'am, dari binatang-binatang ternak. Fakulu minha, maka makanlah dari binatang-binatang ternak tersebut. Wa'atimu, dan berikanlah juga al-ba'is, kepada orang-orang yang sengsara, al-fakir, yang fakir. Yang dimaksud ya ibadah kurban itu ya. Alhamdulillah di negeri kita juga semarak ibadah kurban. Walidha kana sawabul haji aziman, karena itulah Bapak Ibu sekalian, maka ibadah haji itu pahalanya besar. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjanjikan pahala haji itu, al-hajju al-mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Kata Rasulullah, tidak ada pahala dari ibadah haji yang mabrur, itu enggak ada balasannya kecuali surga. Jadi pasti surga, kasarnya kan gitu kata Rasulullah. Tapi yang haji mabrur, makbul,
Yang ini Bapak Ibu sekalian, masalahnya yang makbul, mabrur ini yang masalah. Untuk haji sekarang Masya Allah jutaan ya. Orang diberi kemampuan oleh Allah. Tapi yang mabrur tidak tahu. Rahasia. Soalnya di zaman Imam Hasan Al-Basri saja, beliau pernah dimimpikan waktu haji ada dialog antara malaikat. Bro, kata malaikat, berapa yang haji sekarang ini, tahun ini? 600.000 bro. Oh banyak ya, iya banyak. Terus kenapa? Sayangnya ini mardut semua bro, nggak diterima semua pahala hajinya. Itu zaman Hasan Al-Basri orang sih banyak lugu, tulus, ikhlas, gak gila hormat, gak ono titel haji. Titel haji itu kan dibikin Belanda. Nah sekarang menjadi tradisi haji. Gak dipanggil Bu Haji marah-marah. Gak dipanggil Pak Haji marah-marah. Lebih baik buang titel itu cek ikhlas. Nah ini orang ikhlas-ikhlas gak gelem dikai tulisan haji di depannya itu bukan cari titel gitu. Tapi wis kadung ya sebab dipasang. Tapi jangan gila dipanggil haji. Mempanggil haji ya wis gak dipanggil ya gak apa-apa. Kesana bukan nyari titel, kuatirnya ndak mabrur, eman-eman tuas bayar 800 juta. Ninggal no rumah, ninggal kerjaan, ninggal tonggo, ninggal semua, ninggal tanah air, belum tentu balik pulang, ditolak oleh Allah, na'udzubillah. 600.000 gak diterima semua, iya gak diterima semua. Cuma satu yang diterima, kata malaikat itu. Tinggalnya di Baghdad, wis nyelengi suwe itu Bapak Ibu. Mau berangkat haji, ternyata tonggone kelaparan. Kesimpulannya akhirnya duitnya nggak jadi dibuat haji, dikasihkan tonggone sing kelaparan itu untuk modal dan untuk makan. Tonggone itu janda, anak-anak wis suwe gak mangan. Akhirnya beliau itu cari kerjaan ndak dapet, makanan halal ndak dapet, ketemu bangkai, bawa pulang, dimasak, baunya nyampe ke tetangga. Lah tetangga ini istrinya hamil. Pak, tolonglah mintakan ke tetangga ini, baunya kok sedap, kok enak. Kalau nggak sampai mintakan anak kita itu ngileran gua. Yo mah. Akhirnya tetangga itu didatangi, Bu, masak apa kok enak sekali, tolong minta maaf. Kuahnya saja, maaf Pak ya, sedikit saja, maaf, ini halal untuk kami, haram untuk Bapak sekeluarga. Lu kok bisa? Iya, anak-anak saya sudah nggak makan beberapa hari, nangis terus, saya dapat bangkai, tak masak. Ini halal untuk kami, haram untuk Bapak. Akhirnya Bapak ini pulang, Bu, wis gak jadi haji, wis. Kita nyelengi mana Ibu, ini tonggo kita ono sing kelaparan. Ini dikasih untuk makan dan untuk modal, nggak jadi haji. Nah kata dialog malaikat dalam mimpi Hasan Al-Basri itu diterima sebagai haji mabrur. Orang yang ngasih makan tonggo yang nggak jadi haji itu, saking besarnya pahalanya bisa mensyafaati 600.000 orang sehingga diterima semua. Oh, begitu luasnya pahala Islam itu ya, jangan khawatir yang nggak bisa haji. Dan yang mau haji perhatikan syarat-syarat untuk jadi haji mabrur.
Jangan ada di hati pingin dipanggil haji. Nada-nadanya nggak bakalan mabrur. Kalau orang berangkat sudah niatnya untuk dipanggil haji atau bu haji, berbahaya. Bukan untuk itu haji. Haji itu ya untuk ibadah murni, totalitas kepada Allah. Nah ini Hasan Al-Basri ini akhirnya mimpinya ini koyok bener. Akhirnya dia cari orang itu. Dan ternyata ketemu. Dan ceritanya dalam mimpi bener seperti itu. Karena itu untuk Bapak Ibu sekarang yang dipanggil Allah, diberikan kesempatan untuk berangkat haji, eman-eman paling utama benerkan niat dari awal. Soal moco donga gampang, lek perlu sampean donga bahasa rungkut harapan yo sah. Mudah lek soal donga ngene itu tinggal melok aja pembimbing jalan sudah. Lek perlu katik donga yo sah. Gitu. Tapi niat ini yang fatal. Lek niatnya belok dikit aja menjadi muspro, sia-sia ibadahnya semua itu. Nah itu saya sekarang mulai tertarik ini untuk kasihan nyebarkan makna haji yang sebenarnya ini seperti itu. Eman-eman jutaan manusia nggak mabrur, akhirnya nggak ada perubahan apapun pada dirinya, keluarganya, tonggoni, masyarakatnya. Gak ketularan, gak ketrembesan, pancet korupsi, pancet gak sholat jamaah, pancet gak dakwah, pancet gak peduli nasib umat Islam, nasib agama. Nah, itu tanda haji yang mardud, tanda haji yang gak makbul. Orang seperti itu gak ada perubahan apapun setelah pulang dari haji kecuali kuplu edok putih. Nah itu masih gak haji buat di ampel situ. Baju putih, goblok putih, sak bacek. Yang paling perlu inti dan paling agung suci didambakan seluruh umat Islam seluruh dunia sepanjang zaman, ya haji yang mabrur. Nah itulah yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Bagi yang sudah haji, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mempertahankan haji yang mabrur. Yang sedang dipanggil, mudah-mudahan bisa jaga niat hajinya mabrur. Yang belum, mudah-mudahan ketularan dipanggil haji oleh Allah. Amin. Itu rasanya yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, saling mengingatkan yang mumpung masih baru mau berangkat. Sehingga masih ada kesempatan kalau ada niat-niat yang kurang benar bisa diluruskan kembali. Waqad furidul hajju fis sana as-sadisa, dan sungguh haji diwajibkan di tahun ke-6 minal hijrati dari bulan Hijriyah, biqauli ta'ala dengan firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ali Imran ayat 97. Walillah, dan kepada Allah, ala nas, wajib bagi manusia, hijjul bait, untuk ibadah haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, tapi khusus bagi orang yang diberi kemampuan untuk ke sana, ya uang, ya kesehatan, ya keadaannya aman. Waman kafaro, dan barang siapa kufur, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghaniyun, tidak butuh, anil alamin, seluruh alam. Kita sholat, kita haji, kita umroh, kita sujud, kita infak, sedekah, kurban, bukan untuk Allah,
Bapak Ibu sekalian. Allah tidak butuh semuanya itu. Nah kalau kita laksanakan untuk siapa? Ya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Karena itu harus ikhlas menjalankannya. Karena bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri manfaatnya sedikit pun tidak ada keuntungan bagi Allah. Kita berkorban, kita ninggalkan tanah air, kita ibadah totalitas kurang lebih 1 bulan, berkorban apa saja untuk diri kita sendiri. Pahalanya surga. Surga itu apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotoro ala qalbi basar. Surga itu kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terfikir, terlintas dalam pikiran manusia. Jadi wis pol-polan pahalanya itu enggak sebanding dengan pengorbanan yang kita lakukan. Dan itu berlaku sepanjang zaman. Gak ada mati lagi. Nikmat di surga itu nikmat pol-polan. Terus gak ada sakit lagi, gak ada capek lagi. Nikmat tok pokoknya. Lah nikmatnya itu gak ada gambaran di dunia ini. Makanya kita harus benar-benar yang harus kita perangi ya diri kita sendiri. Niat kita itu dalam segala ibadah kita harus kita setir, kita upayakan dengan ikhlas. Dan semua itu tidak mungkin bisa tanpa ngaji. Maka sing perlu ate kawin ngaji dulu, ate umroh ngaji dulu, ate haji ngaji dulu, ate zakat ngaji dulu, ate cari ilmu ngaji dulu, ate apapun ngaji dulu. Karena Islam itu ilmu. Nah ini yang kadang-kadang masih kurang pas di negeri kita, ngaji tidak seneng. Nah, sementara ajaran Islam itu ilmu, tidak mungkin bisa ngerti ikhlas tanpa ngaji, kecuali di masyarakat Masjid Nurul Iman ini, Masya Allah luar biasa. Ngaji sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang zaman. Senikmat-nikmatnya orang sampai tinggal di Rungkut Harapan ini, Masya Allah. Semakin makmur, semakin makmur, masih dikasih bonus rawon kadang-kadang. Lega rawon ya soto, kadang-kadang tahu tek, waduh, kopi, gratis semua. Wah itu double-double tambah pahalanya. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khairan para jamaah sekalian. Pas sudah real ini jangan sampai mati. Karena mempertahankannya lebih sulit. Ya, jadi jariah sampean sing bangun masjid ini. Atau sing andil jalannya semua aktivitas kemakmuran di masjid ini, ya dapat cipratan semuanya sepanjang masih digunakan ngaji, ibadah, kebaikan. Ya balik ke kita lagi. Insya Allah yang andil walaupun semen sak bangunnya masjid ini luar biasa senengnya yang sudah mendahului kita ini. Karena diteruskan ibadahnya, ngajinya, dakwanya. Dapat gerojokan terus pahala. Alangkah nikmatnya yang sudah dipanggil oleh Allah ikut andil memakmurkan masjid sini. Karena makmur, kalau mau kosong, nggak ada ngaji, nggak ada sholat, nggak ada jamaah, nggak ada pengajian, ya melomo di sana, nggak ada kiriman pahala. Nah panjenengan juga dapat pahala double karena memanfaatkan bangunan masjid yang sudah dibangun ini, sehingga tentu yang bangun ini akan bahagia di sana, di surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian, mari kita lihat lebih jauh apa sih perlu hikmahnya haji itu. Yang pertama, ramzun li istilamil muslim li amrillahi dunani kosin. Satu, haji merupakan simbol
penyerahan diri yang totalitas bagi seorang muslim kepada perintah Allah dunani kosin, tanpa tapi, tanpa pilih-pilih. Ini apa? Perintah Allah dilaksanakan total. Karena ini adalah ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapak tauhid yang totalitas dalam berislam. Sampai suruh buang istrinya siap, beli anaknya siap, suruh ninggalkan anak istrinya di padang pasir, nggak ada orang, nggak ada teman, nggak ada rezeki, nggak ada apapun, siap. Suruh sunat siap, padahal sudah umur 80 tahun. Kira-kira siapa yang nyunat Nabi Ibrahim? Paling disunat dewe, pakai apa zaman itu? Paling pakai kapak atau batu yang dilicinkan ya. Lah kita sekarang wis pakai bius barang sik loro. Zaman itu koyo opo, tapi Nabi Ibrahim siap. Siap bahkan dibakar hidup-hidup demi tauhid. Nah, ibadah haji itu lek kita renung-renungkan ngajari itu. Coba kita renungkan. Apalagi orang Indonesia mau haji, jual rumah, jual tanah, nyelengi sampai 10 tahun, 30 tahun. Wis gak ono getune, siap tok untuk haji, Masya Allah. Ninggalkan anak, istri, orang tua, rumah, pekerjaan, tonggo, tanah air. Wis gak ono sedine, seneng tok wis. Dipanggil Allah untuk haji. Di sana pun total wis gak mikir apa-apa, ibadat tok. Nah itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian mestinya itu paham umat Islam. Itulah ajaran Islam sing bener. Lek mau Islam sing bener itu nggak boleh pilih-pilih ajaran. Apapun yang diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, dalam syariat Islam, lahir batin, siap ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Harusnya gitu, dibawa pulang mestinya. Kalau paham, lah ini kan banyak nggak paham, sing terpikir mulai dipanggil Bu Haji, Pak Haji tok. Enggak kan? Lah di sini ndak, di sono lho. Di luaran. Lah di sini ya ndak mungkin dong wis ngaji. Ya sing enggak ngaji-ngaji itu. Wis akeh ngonone. Padahal mestinya pulang wis alhamdulillah di antara ratusan ribu, ratusan juta lek perlu miliaran manusia. Hanya dia yang dipanggil Allah, dikasih kesempatan. Kita ini belum tentu, yang belum tentu dipanggil sampai meninggal. Malah sekarang antri sampai 60 tahun katanya. Nah yang sudah umur 90 bagaimana? Ya berat. Lah rezeki yang luar biasa mestinya itu disyukuri, yaitu dengan cara meneladani ajaran haji yang totalitas dalam berislam, lahir maupun batin. Wah, andai ini disadari oleh jamaah haji seluruh dunia, insya Allah umat Islam gak bakalan terjajah, diremehkan, miskin, lemah, tidak mungkin. Pasti menjadi orang terkuat, bangsa terkuat, terhebat, terkaya di dunia. Yang menjadi terhina, terjajah, miskin ya karena tidak nurut agamanya. Kok nurut totalitas ya sama seperti zaman Nabi Muhammad itu. Persia Romawi itu imperium terbesar diserahkan pada umat Islam. Duit ndak kanggo. Mahkotanya raja Persia bal-balan anak-anak kecil di Madinah itu. Tapi gara-gara ini masih belum nyampe kepada jamaah haji, maka ya dikira cuma ritual ibadat tok. Pulang ya balik maneh, nggak direnungi ajaran haji yang totalitas pada Allah itu. Nah itulah yang menyebabkan banyak diantaranya kemungkinan gak makbul kalau seperti itu. Tandanya makbul makanya pasti berubah.
Orang yang sudah pergi haji, kalau pulang lek hajinya mabrur, pasti berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih islami lagi. Nah, ini sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, bahwa ibadah dalam pandangan Islam kan totalitas. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata konsep ibadah dalam Al-Quran kan, katakan Muhammad bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dalam arti seluruh aktivitas hidup kita, mulai bangun pagi sampai tidur lagi, harus disesuaikan dengan tuntunan Al-Quran, tuntunan Allah, tidak boleh menyimpang dari itu. Nah, itu namanya totalitas. Dalam berbicara, dalam bekerja, dalam rumah tangga, di dalam bertetangga, dalam bernegara, di dalam berekonomi, dalam beribadah, dalam apapun harus sesuai tuntunan Allah. Terasa ringan atau terasa berat, nah itu harus ikhlas, tunduk, totalitas seperti ibadah haji itu. Ibadah haji gak nyesel orang itu. Rata-rata itu kalau sudah mau pulang ke negara masing-masing itu nangis semua, durung pulang masih mau pulang gitu, haji wada, tawaf wada, semua senggugan kapan bisa balik ke sini lagi, belum pulang wis mikir balik. Itu orang-orang haji kan, padahal harus korban duit wis gak karu-karuan banyaknya. Malah orang Indonesia lebih banyak lagi. Wong belum pulang wis mesti borong. Kadang-kadang satu orang bisa sak mobil itu oleh-oleh. Kan gitu. Makanya orang Arab paling suka jamaah haji Indonesia. Kenapa? Terkenal dermawan. Lebih dermawan dari orang Singapura, orang Brunei, orang Malaysia. Sama jamaah Indonesia itu seneng mereka itu. Karena dagangan laris. Durung ibadah wis golek pasar seng. Yen. Sekarang udah nggak ada pasar sengnya. Tapi obat tetep aja nang mall-mall nang dindi wis golek oleh-oleh dhisik. Buat ustadznya, wah ustadznya dibagi juga. Buat tonggone dulure, lebih-lebih di desa. Wah tambah lebih mahal biaya selamatan daripada biaya haji. Di daerah saya sana harus beli sapi. Mari ngono 40 hari sampai nunggu datangnya itu tiap malam tahlilan. 40 hari tahlilan terus ngekei mangan wong 500, wong 100. Jadi lek gak sugih temenan gak wani. Oh itu adat Ustaz. Buat apa? Ya pokoknya ongkos haji lek wani monggo. Diarani kaji medhit. Oh, kadek gak selamatan diarani kaji medhit, kaji kikir, ya tambah soro di lokno tonggone dulure disemoni dibuli kaji medhit, gak mungkin kuat, malu akhirnya. Mau nggak mau harus double biayanya kalau di daerah, karena pemahamannya begitu dan menjadi mentradisi. Nah, lek di kota kan wis ilmunya semakin banyak, pengajian terus, ya tahu sudah bisa milah-milah, itu ndak penting. Nah, itu cuma tradisi, bisa. Kalau di kota malah gak tahu tonggo pun bisa. Gak kondo-kondo mau berangkat nggawa kresek kan bisa. Nah, di kota kalau semakin kota semakin individu. Apabila di desa gak iso sak desa ro kabeh. Dan datang semua kalau sudah datang itu. Dan satu orang bawa oleh-oleh. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, luar biasa memang pengaruh haji itu.
mengajarkan kita untuk berislam dengan benar, yaitu dengan totalitas, tunduk patuh apapun yang diperintahkan oleh Allah siap. Lah itu ajaran haji begitu. Cuma masih belum semua para hujaj itu ngaji, sehingga kadang-kadang ya nggak ada perubahan, baik dirinya, anak istrinya, keluarganya, tetangganya nggak memberikan pengaruh. Ya karena itu nggak menyadari hikmah di balik ibadah haji tersebut. Yang kedua, ramzun ala irtibati hadhil ummah bi abiya Ibrahim haitsu ammara syairahu, adalah simbol kaitan umat Islam dengan bapaknya umat Islam, yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim, di mana umat Islam memakmurkan siar-siarnya ibadahnya Nabi Ibrahim, yaitu di mana ibadah haji itu napak tilas dari pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang totalitas dalam menghamba, di dalam beragama, dalam mengikuti perintah-perintah dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga harus berupaya untuk menangkap sinyal itu, nah, supaya benar-benar mabrur hajinya. Yang ketiga, ramzun ala wahdatil ummah al-islamiyah. Haji merupakan simbol kesatuan umat Islam, dunan nadhari ilal alwani fil ajnasi illal aqidah wasyariah. Simbol kesatuan umat Islam tanpa memandang warna kulit, putih, coklat, hitam, akrab, karena diikat dengan tali namanya akidah syariah Islam. Nggak ada yang merasa lebih kalau sudah di sana itu. Semuanya bersaudara, semuanya langsung akrab, kayak saudara, kayak keluarga, karena diikat akidah dan syariah. Dan akidah syariah tidak memandang warna kulit, suku, bangsa, hidung mancung, hidung pesek, serbanan, gak serbanan, gak ada itu. Kaya, miskin, raja, tukang sampah, sama. Ukurannya hanyalah nilai akidah syariah, saudara. Karena itu, maka hikmah yang keempat, haji juga merupakan ramzun ala ukhuwah islamiyah fil alam, simbol dari persaudaraan Islam di dunia. Saudara kita ini mendunia, nggak bisa dibatasi paspor dan negara. Kalau udah Islam, ya sudah saudara kita semuanya. Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim saudara bagi Muslim yang lain, kata Rasulullah SAW. Haramun damu wa malu wa irdu. Seorang Muslim itu haram darahnya, hartanya nggak boleh dicuri, dizolimi, wa irdu, kehormatannya juga tidak boleh diremehkan, dilecehkan. Wong namanya saudara. Gak boleh mentang-mentang orang Arab ngeremehkan orang Jawa, gak boleh. Atau mentang-mentang mengaku cucunya Rasulullah, kemudian meremehkan selain cucu Rasulullah. Enggak, itu ajaran Rasulullah. Justru sebaliknya, kalau benar-benar cucu Rasulullah harus jauh lebih baik dari kita, dari selain cucu Rasulullah. Akhlaknya, mentalnya, pengorbanannya, jangan malah dibuat meremehkan orang, nyombongi orang.
Umpama betul cucu Rasulullah, cucu yang gak bener itu. Gak sesuai ajaran Rasulullah. Apalagi cuma ngaku cucu. Gak bener-bener cucu. Hanya dimanfaatkan untuk merasa menjadi kasta lebih tinggi, suku lebih tinggi. Belas, gak itu ajaran Islam. Gak begitu ajaran Rasulullah. Ya termasuk jadi ulama, jadi kiai, jadi ustadz, jadi gus, bagus. Tapi kalau ngulama jelek. Ustadz bagus, ngustadz jelek. Bangsawan bagus, ngebangsawan, sok bangsawan, yo jelek, bukan ajaran Islam begitu itu. Justru kelebihannya mestinya harus semakin lebih baik mencontohi yang lain. Mana sekarang lagi rame ribut ini negeri kita ini, ya gara-gara ada orang yang ngaku seperti itu. Justru kelebihannya digunakan untuk memanfaatkan, meremehkan yang lain. Demi materi kasarannya kan begitu. Harta, tahta, wanita. Jualan nasab, ribut saiki. Diungkap oleh Allah kapok kan gitu. Tapi gak dia tok, kita juga sebagai ustadz, sebagai kiai, ulama, gus, lek kate digunakan untuk meremehkan orang lain, ya sebentar lagi akan direndahkan oleh Allah. Justru sebaliknya harus semakin baik, semakin hati-hati, semakin mencontohi Islam itu. Lihat loh Rasulullah jadi nabi. Mana pernah Rasulullah menyombongkan kenabiannya? Seluruh nabi bahkan. Malah beliau tambah merakyat, tawadu, kan begitu. Nah kalau sudah baik, merakyat, tawadu, berkorban, mengajar, bagus. Nah kita sebagai yang lain, sebagai rakyat, sebagai murid, keluarga, nah kita layak menghormati mereka, mentaati, mengikuti, simpati, empati ya pada Nabi, pada Gus, pada Habib, pada Kiai, pada Ustadz yang seperti itu. Makanya saya sama orang yang sombong itu, baik karena kekayaannya, kegandengannya, kecantikannya, kealimannya, keturunannya, wis gak omes. Cuma saya kan orangnya baik, mulai durung lahir wis baik saya. Oh, sombong lah. Artinya wis gak ada tampang memang meremehkan, gak ada sama sekali. Memang gak ada yang dibanggakan. Makanya saya sopan terus, guyu sopan sama siapapun, sama murid sendiri saya sopan. Sama Mas Catur tanya ini, lak suwopon muwala sama Mas Catur saya ini. Bahkan sama siapapun, saking saya ngalahnya mulai kecil itu, siapapun yang kenal saya mesti meremehkan. Karena saya sopan, ngalah, lugu, cupu kan gitu. Tapi ketika mulai ada orang menyombongkan diri, daripada tukaran, karena saya tahu itu jelek, nggak bener siapapun Anda, tapi saya nggak suka tukaran, maka biasanya tak hindari. Yang tadinya berkawan saya nggak akan berkawan, takut ketularan, masih serbanan, masih bentino nggo tasbih, gak simpati sama orang gitu itu, masih cadaran. Sekarang malah sorbanan malah tambah sombong, tasbihan tambah sombong, cadaran tambah sombong. Keliru bos, ngono iku keliru. Mestinya ya tambah baik, tambah tawadu. Kalau kita serbanan ini tambah sombong, ya mending di gua aja sorban. Cek gak sombong. Kubluan kok tambah sombong? Wis gak usah kubluan. Kelambenan tambah sombong. Dicoplok aja. Oh itu kan mesti kesopanan, bukan untuk kesombongan. Nah, sekarang banyak yang begitu. Wis ojo sorbanan leno, ojo tasbihan. Lek buat kesombongan, sampai malah ibarat itu orang itu rugi. Bangkrut lek begitu. Justru kita kubluan harusnya tambah bagus. Kita sorbanan tambah bagus, jilbaban akhlaknya tambah bagus, cadaran tambah bagus. Ini enggak. Kita lek semakin islami, semakin meremehkan orang lain. Nah, lek gitu ya namanya
rugi kita, nggak nutup modali kan gitu. Ya itulah real ya. Ya untuk benahinya ya ngaji begini. Kita bersaudara, namanya saudara haram. Damuhu, gak boleh dibunuh sama muslim. Ya termasuk gak boleh dikapir-kapir, dibid'ah-bid'ah itu termasuk. Alhamdulillah kan gak ono oleh di Rungkut Harapan karena wis pinter-pinter ya. Di masjid-masjid yang lain sekarang banyak buyar gara-gara ada pengajian dikit bid'ah, tawawur sak masjid. Banyak sudah gitu. Nah itu ya ngajinya memang kurang jeru, kurang dowo, kurang lama, kurang merenung. Jadi Islam kayak gini indah Indonesia itu gak gampang. Diarat-arit sama sebagian ustadz-ustadz dan kelompok-kelompok itu. Ya sekarang akhirnya ya harus dibenahi, diluruskan kembali. Saudara kita ini kok saling menjatuhkan saudara. Saudara mesti saling menghormati, saling asih memuliakan. Ngono sing bener iku. Ya kayak sampean ini gitu, bener. Ramzun ala musawa bainal muslimin. Kemudian yang terakhir udah bel gitu ya. Simbol persamaan derajat di antara umat Islam. Lo kan nggak ono sing merasa lebih tinggi, nggak boleh. Kita sama di hadapan Allah. Sama lihat itu, mau raja, mau orang kaya, mau kiai, mau ngaku keturunan nabi, mau gus, mau ustadz, podo bajunya juga kain ikhram itu loh. Cuma 2 lapis, yaitu nggak boleh membawa apapun atribut yang dia punya, apalagi dibanggakan. Begitu jelasnya ajaran haji, masya Allah. Lalek pulang mestinya ya ojo digawa maneh, bangga dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan muridnya, dengan pondoknya, bangga dengan kelompoknya, sukunya. Jangan. Kita di hadapan Allah sama, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Lah itu baru logis diterima seluruh manusia, masuk akal kalau ukuran kemuliaan orang didasarkan iman dan amal soleh, ketakwaan, semua menerima. Dan itulah ciri khas keagungan Islam yang memerangi penghambaan manusia kepada manusia yang lain. Cukup menghamba itu hanya pada Allah. Kita semua hamba Allah. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Gak ada kelebihan orang Arab dan non Arab kecuali karena ketakwaannya. Nah orang Indonesia kadung baik-baik, ngalah-ngalah, sopan-sopanan, seringkali malah inferior, rendah diri. Lek ndelok wong mancung, wong dhuwur, rendah diri. Akhirnya dijajah Belanda 350 tahun karena kita ini manggil mereka pokoknya sono wong bule ngono wis kagum. Pokoknya Belanda manggilnya apa? Tuan, mesti ngono kan orang Jawa. Tuan. Belanda nyingkir dimanfaatno orang Yaman. Akhirnya apa? Ya mulai bayi durung apa-apa wis dicium-cium tangan. Sampai tuwek posisi orang Indonesia, posisi orang Jawa direndahkan. Untung lek Habib-habib itu yang baik, untung lek ndak. Ya akhirnya dimanfaatkan tok karena kita inferior. Nah, padahal podo ae kita mau orang Belanda, orang Amerika, orang Arab, keturunan Rasulullah, podo ae ukurannya ketakwaan, itu ajaran Rasulullah. Bahkan jangankan cucu yang katanya berapa turunan, Fatimah sendiri itu putri kesayangan Rasulullah, nggak dikasih keistimewaan kok. Fatimah, kamu beramallah, kata Rasulullah. Kalau kamu nggak beramal, aku nggak bisa nolong kamu di hadapan Allah. Lah Habib-habib sebagian sekarang ini ngomong surga dan neraka tergantung kamu. Kamu cinta saya, surga. Kayak surga milik dia. Satu Habib
lebih baik. Habib yang jelek bodoh lebih baik dari 70 ulama non Habib. Lho ya apa lek ngene disesat-sesatno umat ini. Nah, ini ajaran haji direnungkan kembali, menceritakan tentang kesempurnaan ajaran Islam. Sebenarnya sama kita ukurannya, bukan suku, bukan kebangsawanan, tapi ukurannya adalah ketakwaan. Makanya Bilal itu orang Afrika, tapi beliau itu malah oleh Rasulullah dibilang terumpanya sudah di surga. Padahal dia belum meninggal. Nah, kan begitu. Begitu juga Salman Al-Farisi, orang Persia, tapi diaku sebagai keluarga Rasulullah ya karena keimanan dan ketakwaannya tersebut. Sementara keluarganya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, ahli neraka. Anaknya Nabi Nuh, ahli neraka. Istrinya Nabi Lut, ahli neraka. Loh, kurang apa lagi? Nah, supaya enggak dikibul-kibuli orang, ngaji terus. Nah, akhirnya insya Allah selamat. Karena kita akan tahu siapa yang sebenarnya mengajarkan Islam yang benar, yang lurus, dan siapa yang cuma memanfaatkan ajaran Islam untuk mengunggulkan dirinya, mengunggulkan kelompoknya. Nah, itu tidak patut untuk kita ikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah Bapak sekalian, tentu masih sangat panjang kalau diteruskan. Tapi yang sedikit ini mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita menjadi ikhlas, lurus, berangkat haji benar-benar lillahi ta'ala, sehingga mudah-mudahan hajinya semuanya, khususnya jamaah haji dari masjid sini, semuanya dimudahkan oleh Allah, kemudian dijadikan haji yang mabrur. Umumnya seluruh jamaah haji kita di dunia ini mudah-mudahan semuanya akan dijadikan haji yang mabrur semua, karena itu akan mengangkat seluruh umat Islam nanti kalau hajinya mabrur. Bapak Ibu sekalian, semua yang benar itu dari Allah. Mari kita teladani bersama-sama. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, yaitu dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita manfaatkan untuk doa bersama. Mudah-mudahan doa-doa kita ini ada yang makbul, sehingga seluruh permasalahan kita dihandle oleh Allah, diberikan solusi terbaik oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma inna zalamna zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma hassil maqasidana ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'an katsira wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenun. Alhamdulillah. Salam. Go.